Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada sore hari ini. Amin Allahumma. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran ini berjalan lancar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran daripada anak-anak semuanya. Yang pertama, Mas Ikhwanuddin Nur Syafaat hadir. Muhammad Dimas Subahi hadir. Alfifa Nurul Hasna hadir. Baby Ayunda Fitri, Rizkia Aulia Putri, Kevin Ramadan hadir semua. Imran Fadila, Hadi Nur Rosid tidak berangkat ya. Oke. Yang tidak berangkat ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Sebelum materi dimulai, untuk lebih semangatnya, monggo kita diawali dengan bacaan nazam ya. Akhiratul awam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim da'imil lisani. Alhamdulillahil qadimil awali. Al-akhiril baqi. Al-awli summa salatu wa salamu sarmada. Ala nabi ghairi man qad wa'ada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Sabila dinil haqqi ghaira muhtadi. Wa batu kalami ujuril ma'rifah. Yuwajibil lillahi binasifah. Allahumma judun qadimun mati. Mukhallifun liharfi bilinabi. Wa qaidun hani. Wa wahidun wahadi. Qadimuridun alimun bikulli syai'. Sami'un lil basir. Wa alimu lahu sifatun sab'ah. Lan tajimu fa qudratul irada.
بكل أرسل أنبياء ذوي المقامة بالذكر والتبليغ والأمانة وجعلوا بحق بالحمد بفضل نفسك وبالمرض قسمتهم فسائر الملائكة وجبتهم وفضل الملائكة والمستهل بكل واجب وفضل خمسنا بحب واجب تحصيل خمسة وعشرين درجة كل مكلف بالعدل والتقدير مقدم الذكر صنوات الأمم صلى وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب وهارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان كذا إلياس يوسف زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الحياة والملك الذي بالأهل وهم تأكد السبا ونحن معهم ناصر أسلمين ومجبرين مثل إسرافيل وإسرائيل فنكرها رقب وكذا عبد الملك ورضا مصطفى أربعة بكون من تفسيرها ترك المصطفى الذي هذا أقول داودا وإنجيل أنا عيسى وقرآن على غير المدى والسوق العليم والحليم Alhamdulillah setelah kita membaca nadom tadi kan apa? Aqidatul bahwa pada siang sore hari ini kita pelajaran akidah di mana bahwa kita akan mempelajari materi yang sangat penting dalam kehidupan kita yaitu tentang rukun iman. Apa ada yang tahu rukun iman? Nah, apa rukun iman? Apa? Ada yang tahu? Rukun iman. Rukun iman ialah apa? 6 pilar keimanan yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Kenapa? Dan bagaimana ya melalui pembelajaran ini kita akan mempelajari rukun iman, memahami maknanya dan bagaimana nilai-nilai keimanan itu dapat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Coba anak-anak kita bayangkan, jika kalian membangun sebuah rumah tanpa adanya pondasi yang kuat, bayangkan, apakah rumah itu akan berdiri kokoh? Nah, dalam hidup rukun iman itu seperti fondasi. Tanpa iman yang kuat, kita akan mudah goyah dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami rukun iman dengan baik. Coba, iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Nah, pertama ini rukun iman ada. Nah, kapurnya di mana? Kapur. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada
beriman kepada berarti rukun iman itu ada 6. Coba diulang, rukun iman ada berapa? 6. Coba yang sana. 1, iman kepada, terus iman kepada malaikat Allah, terus iman kepada kitab-kitab Allah, terus iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. diulang dari sana. Rukun iman ada berapa? 6. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Oke. Sekarang setelah kita menyebutkan rukun iman ada 6, kita dalam satu kelas ini dibagi 3 kelompok untuk mengadakan diskusi. Maka dari itu saya akan membagi 3 kelompok dari semuanya, di mana setiap kelompok nanti akan mendiskusikan 2 rukun iman. Kelompok 1 mendiskusikan rukun iman kepada Allah dan rukun iman kepada malaikat Allah. Kelompok 2 yaitu mendiskusikan iman kepada ketiga dan keempat, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada rasul-rasul. Terus kelompok 3 akan mendiskusikan rukun iman yang ke-5 dan ke-6, yaitu rukun iman kepada hari akhir dan rukun iman kepada Allah. Seperti biasanya ya, kita bagi 3 kelompok tadi yang saya sebutkan. Untuk kelompoknya pertama yaitu Mas Irfan, 2 kelompoknya Mbak Ayu, terus kelompoknya siapa? Tadi Mas Yusuf. Oke, sekarang bagi kelompok menjadi 3. Ayo mendiskusikan apa yang saya tadi katakan. Dan semuanya sebagai pemandunya langsung, itu sudah dengarkan dulu. Biar panjenengan fokus dalam diskusi. Tadi yang sudah saya sebutkan, kelompok 1 tugasnya apa, kelompok 2 tugasnya apa, kelompok 3 tugasnya apa. Nah, di sini berarti biar fokus. Nanti akan fokusnya pada beberapa pertanyaan sebagai panduan panjenengan dalam diskusi. Yang pertama, apa makna rukun iman itu? Yang kedua, mengapa rukun iman ini penting bagi seorang muslim? Dan yang ketiga, berikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan rukun iman itu sendiri. Oke, ya sekarang langsung diskusi. Yo, diskusi dengan Bapak Nanti Pak Guru kalau ada kesulitan bertanya. Sudah Mbak. Ini Mbak. Makna iman kepada hari akhir, percaya bahwa ada kehidupan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan amal. Makna iman kepada Allah percaya Fokus contoh bersabar menghadapi musibah dan memperbanyak amal soleh. Benar, ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Nah, kalau tidak ada kesulitan, oke. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk dibahas.
Yang akan membaca. Menghadap ke sini. Sudah selesai diskusinya? Oke, semuanya menghadap ke sini. Sekarang adalah sesi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi jenengan. Mulai nih. Mulai. Sekarang mau yang mau pertama presentasi siapa? Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau kelompok 3? Hah? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 coba berdiri. Nah, mewakili anggotanya. Kelompok 1, rukun iman ke-1, iman kepada Allah, dan rukun iman ke-2, iman kepada malaikat. Kelompok 1, membahas iman kepada Allah dan malaikat. 1. Makna iman kepada Allah adalah percaya kepada Allah yang Maha Esa dengan segala sifatnya. 2. Makna iman kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Contoh, berdoa kepada Allah dan menjaga amal baik karena diawasi malaikat. Bagus. Kelompok 1 tepuk tangan. Yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa dengan segala sifatnya. Lalu iman kepada malaikat tadi yang dikatakan oleh Mas Ivan, yaitu percaya bahwa malaikat Allah adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Tadi contohnya gimana? Berdoa kepada Allah dan menjaga amal baik. Karena amal kita itu diawasi oleh malaikat. Oke, matur suwun. Kelompok 1 sudah. Kelompok berapa tadi? Setelah 1, 3 apa 2? 2. Nah. Kelompok 2 coba presentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 membahas iman kepada kitab-kitab Allah dan kitab Allah. 1. Makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya bahwa kitab Allah adalah firman Allah. 2. Makna iman kepada Rasul-Rasulullah adalah percaya bahwa Rasulullah membawa ajaran Allah sebagai teladan, contohnya dalam membaca Al-Quran dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sudah? Tepuk tangan. Bagus sekali untuk kelompok 2 membahas iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul. Maknanya apa? Percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup dan sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, kitab-kitab Allah itu apa saja? Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus tadi menjelaskan tentang maknanya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah banyak Rasulullah, tapi yang harus kita kenal yaitu 25. Maknanya apa? Bahwa Allah mengutus para rasul sebagai membawa ajarannya kepada umat manusia. Jadi contohnya apa tadi? Membaca Al-Quran, terus meneladani
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, matur suwun, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 terakhir. Mbak Ayu sebagai ketua kelompoknya. Coba presentasikan Mbak Ayu. Saya mewakili kelompok 3. Nah, Kami membahas iman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Makna iman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan amal. Makna iman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah. Contoh, bersabar menghadapi musibah dan memperbanyak amal soleh. tidak. Nah, matur suwun. Ayo, duduk. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 3 itu membahas iman kepada hari akhir dan Allah, di mana bahwa makna dari iman kepada hari akhir yaitu percaya, yakin bahwa kehidupan dunia itu akan berakhir, tidak abadi, dan akan ada kehidupan setelah mati, yang mana nanti akan dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan? Amal perbuatannya. Contohnya apa tadi? Bersabar menghadapi musibah. Nah, terus makna iman kepada qada dan qadar hasil dari diskusi kelompok 3 apa tadi? Hah? Percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi atas ketetapan Allah. Oke. Jadi Al-Quran itu inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Kullu syai'in biqadarin maka doku wal kaifi. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut takdir pasti. Makanya kullu apa? Kita akan mengalami mati. Setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Jadi tidak abadi. Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Bagus. Matur suwun untuk kelompok 3. Oke. Karena panjenengan sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing, maka selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Bisa jadi dari kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 ataupun kelompok 1 mengenai materi yang sudah disampaikan. Nah, ini kita gunakan. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu ini, karena waktu ini adalah 5 menit, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita bersama. Coba yang dari kelompok 1, siapa yang mau bertanya ke kelompok 1? Oh, siapa namanya? Mas Dini. Coba Mas Dini bertanya sama kelompok 1. Ayo. Pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa kita harus bersandar kepada malaikat padahal kita tidak bisa melihat mereka? Ya, jawab kelompok 1. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Dini. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa malaikat itu ada. Mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah dan menjalankan tugasnya. Kita percaya kepada mereka sebagai bentuk iman kepada Allah. Oke, jawabannya bagus. Bagi kelompok 1, Mas Isan.
Selain itu, dengan beriman kepada malaikat, perhatikan, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak karena sadar bahwa amal kita itu dicatat oleh malaikat siapa? Rohib dan malaikat tugasnya malaikat Rohib dan malaikat itu mencatat amal baik dan buruk. Oke, tadi sudah bertanya Mas Didi kepada kelompok 1. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi ya? Mau bertanya kepada siapa? Kelompok 3, oke. Pertanyaan kepada kelompok 3. Namanya siapa? Widan Maulana, oke, Widan Maulana. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oh iya. Pertanyaannya, Bagaimana caranya kita bersabar ketika menghadapi takdir yang tidak sesuai harapan? jawab. Ada jawab pertanyaannya. Jawabannya, kita harus ingat bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah dan pasti ada nikmat di baliknya. Dengan berserah diri kepada Allah, kita bisa menghadapi takdir dengan sabar. Tepuk tangan. Jawabannya sangat baik. Saya tambahkan, dalam menghadapi takdir penting juga untuk memperbanyak doa dan berusaha semaksimal mungkin sebelum bertawakal. Ini menunjukkan bahwa kita menerima ketetapan Allah dengan cara yang aktif, bukan pasif. Oh, di situ pasti ada hikmah di balik semua itu, ya. Apa hikmahnya? Membentuk sikap sabar dan tawakal. Yang kedua, menambahkan kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan. Baik, Pak Kesul. Ada lagi? Dari kelompok mana? Mau bertanya ke kelompok mana? Siapa yang mau tanya? Mbak siapa namanya? Mbak Baby mau bertanya ke kelompok siapa? Kelompok 2, oke. Ayo, yang bertanya itu. Bagaimana kita bisa meneladani para rasul dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Pepi. Jawaban, kita bisa meneladani sifat-sifat wajib Rasul seperti jujur, amanah, menyampaikan kebenaran, dan cerdas. Misalnya, kita jujur dalam kebenaran dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke, matur suwun. Tepuk tangan. Betul sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri teladan kita, memberikan contoh yang nyata melalui perilakunya. Maka kita harus sering-sering mempelajari tindak tanduk, tindak lampah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita bisa meneladani secara betul kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bagaimana kita beretika, berbicara, ya, sehingga kita mempunyai akhlak yang baik, matur berbicara sama yang lebih tua, bagaimana yang lebih muda, bagaimana. Jadi ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya kita harus menirukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi semua kelompok sudah
Yang pertama sudah mempresentasikan dari tugasnya, serta ada tadi tanya jawab imbang balik dari semua teman-teman. Baik, mari kita dari semuanya ini kita simpulkan. Pada pembelajaran sore hari ini bahwa yang dalam pembelajaran ini rukun iman. Berarti rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, Iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Oke, alhamdulillah. Pada semuanya ini pasti semuanya ada dalam rukun iman ini, ada dalam mempelajari kita ada hikmah. Artinya bahwa hikmah rukun iman ini yang pertama, Pak, dengan memahami rukun iman kita dapat menjadi muslim yang lebih baik dan taat menambah takwa kepada Allah. Rukun iman ini memberikan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah, termasuk menjadikan kehidupan lebih terarah sesuai ajaran Allah, membentuk pribadi yang sabar, syukur dan bertawakal, pasrah sama Allah, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia, dan menjaga hubungan dengan lingkungan. Jadi antara teman dengan teman ini harus baik, sudah taat sama Allah, ya kita jalin hubungan dengan teman-teman. Betul ya? Ustaz berpesan, ingat bahwa rukun iman tidak hanya untuk dihafalkan saja, tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi semua ini juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan keimanan yang kuat kita akan lebih dekat kepada Allah dan menjadi muslim yang baik. Oke, sebagai ini sudah berapa jam saya ini bekerja? Hah? Sudah lama ya? Setengah jam atau berapa jam? Oke. Lanjut ya? Lanjut ya? Nanti sebagai tugas rumah, ya, sebagai tugas rumah. Catat sebagai tugas rumah. Tuliskan contoh perilaku sehari-hari yang akan mencerminkan salah satu rukun iman. Pertama, tulisan panjenengan semuanya akan kita didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Nanti akan ada pertemuan lagi. Nanti didiskusikan lagi. Betul ya? Ini sebagai tugas rumah. Berarti menulis contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan salah satu rukun iman. Baiklah, pada anak-anak semuanya, bahwa pembelajaran hari ini pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Matur suwun atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ya, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udiruka ma 'allamtana fardudhu ilaina inna biyatina ilal rizqi Allahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari nomor 1 ini. Dari sini. Tolak ya. Aduh.